Hai guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku Caroline di sini. Kali ini aku pengen ngebahas tentang kasus-kasus emergensi yang akan kalian temui di panti lansia ya. Ini bukan cuma di Jepang, tapi panti lansia dimanapun. Buat teman-teman yang lulusan keperawatan atau kebidanan mungkin udah ada gambaran, tapi berhubung untuk menjadi kaigo di Jepang ini boleh siapa aja dari jurusan apa aja, nggak harus perawat atau bidan. Jadi perlu banget buat teman-teman yang mungkin bukan dari jurusan keperawatan atau kebidanan untuk setidaknya punya pengetahuan tentang apa sih resiko-resiko yang ada di panti lansia ya. Kenapa kita lebih highlight untuk panti lansia? Karena kalau rumah sakit ada tenaga medis yang cukup di sana, ada peralatan yang cukup. Sedangkan kalau untuk panti lansia, peralatannya seadanya dan juga orang-orang yang bekerja di situ mungkin kebanyakan bukan orang-orang yang punya pemahaman yang cukup tentang anatomi fisiologi tubuh, yang nggak tahu tentang penyakit, gejala, dan segala macam yang berhubungan dengan emergensi. Jadi di sini aku akan bahas sedikit tentang itu. Semoga aja ini bisa memberikan informasi buat teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Masalah pertama ini, case pertama ini hari ini baru aja terjadi di tempat kerja aku. Jadi kasus ini berhubungan dengan masalah jantung. Nah, pagi tadi aku tuh ganti pampers satu pasien laki-laki. Dia bilang dia nyeri lambung. Nah, terus aku tanya, nyeri lambungnya ini berat atau enggak? Dia bilang, aduh nyeri banget, dia bilang gitu. Cuman pasien ini punya riwayat skizofrenia. Skizofrenia itu nama lainnya tuh gila dalam bahasa awamnya kita ya. Nah, pas aku laporin ke leader kami hari itu, terus pas banget ada caregiver yang baru selesai shift malam. Terus dia bilang, nggak usah percaya, orang itu kan orang gila gitu. Jadi ya paling juga omongan dia omongan kosong doang gitu. Nah, untungnya si ketua kami hari ini tuh nganggap serius kejadian ini. Dilaporinlah ke perawat. Kita kan perawat lansia ya, kita nggak bisa melakukan lebih dari itu. Walaupun aku tamatan keperawatan, nggak bisa kita merangkap ke ranah itu karena kita nggak punya kualifikasi untuk itu. Jadi dilaporin ke perawat hari itu, mereka langsung ini ukur tanda-tanda vitalnya, ukur tekanan darah, ukur SpO2, dan ternyata hasilnya adalah, jadi tekanan darah sistol dia itu 80, lalu kadar oksigen dalam tubuhnya itu 70-80%, sedangkan normalnya itu harus dari ya at least 90 lah sampai 100. Ini yang dinyatakan normal dan stabil ya, tapi lebih seringnya tuh 92 sampai 100. Jadi karena dia masih ngeluh nyeri banget, nah yang harus kita pikirkan adalah, mungkin kalau teman-teman yang dari jurusan kesehatan ini nggak perlu dibilangin lagi, di dada kita ini kan selain ada lambung, ada jantung, ada paru-paru. Nah, seringnya itu kalau keluhannya nyeri dada, itu yang harus masuk di otak kita adalah ini antara beneran nyeri lambungnya atau dia kena serangan jantung ini. Nah, kalau pasien kena serangan jantung itu kan nyerinya tuh merambat sampai ke bagian lambung. Jadi seolah-olah dia sakit lambung, padahal ini orang sedang jantungnya yang bermasalah. Jadi setelah diukur kayak gitu, perawatnya ngambil EKG juga. Jadi mereka rekam gelombang jantungnya, dan hasilnya itu kayak ada kelihatan infark miokard. Infark itu bahasa awamnya kayak jaringan yang mati karena kekurangan oksigen. Nah, kalau jaringannya mati karena kekurangan oksigen ini, dia menimbulkan nyeri. Jadi setelah dicek, lalu dikonsultasikan ke dokter penanggung jawab kita yang ada, dan mereka putuskan untuk telepon ambulans dan cari rumah sakit untuk dibawa ke unit gawat darurat. Walaupun setelah udah dimonitoring di rumah sakit, dicek lagi, ternyata dinyatakan boleh pulang ke panti kita, nggak harus dirawat. Tapi teman-teman, yang menjadi highlightnya adalah, misalkan aja kita anggap serius omongan
Shunin kami tadi, kalau misalkan orang ini orang gila, gak usah lah dipercaya omongannya. Bisa aja kita biarkan orang ini tidur di situ, nggak dikasih oksigen secepatnya, nggak dicari tahu, dan dia kekurangan oksigen untuk sepanjang hari itu, ya mungkin lewat, ya kan. Sebenarnya hal-hal kecil kayak gini yang dianggap biasa aja itu bisa aja mengancam nyawa. Nah, ini jadi case yang mungkin paling sering atau yang paling bisa potensi berbahayanya tinggi itu masalah jantung ya. Dan kalau misalkan pun terjadi serangan jantung, itu golden hour-nya itu cuma 5 menit pertama. Jadi kalau kita telat penanganan itu kan lewat. Jadi itu sih yang harus benar-benar menjadi pertimbangan kita juga ya. Oke, masalah selanjutnya adalah tersedak. Tersedak ini masalah serius ini. Karena kalau kita menangani lansia itu kan penurunan fungsi kan. Kayak jalannya udah lambat, berdiri segala macam udah gemetar. Nah, yang terjadi juga sama mereka adalah otot-otot di sini yang untuk bantuan menelannya itu udah mulai melemah. Jadi mereka itu udah lebih sering tersedak. Makanya kalau misalkan di panti-panti lansia di sini, kalau pasien yang udah sering tersedak, di minumannya dikasih toromi atau pengental. Jadi supaya minumannya lebih bertekstur, pada saat ditelan itu dia mengurangi resiko tersedak. Nah, terjadi nih di tempat kerja kami beberapa bulan yang lalu, ada pasien yang memang dia punya resiko tersedak, jadi emang minumnya juga udah pakai toromi atau pengental tadi yang aku bilang. Hari itu hari dimana perayaan ulang tahun untuk bulan itu. Jadi di tempat kerja kita tuh setiap bulan ada yang namanya Tanjobikai. Jadi mereka bakalan makan cake lah. Aku lupa waktu itu Tanjobikai atau entah ada matsuri apa. Pokoknya kejadiannya adalah ada perayaan, jadi para lansia ini dikasih cake. Nah, di dalam cake ini ada strawberry bullet. Ini orang pada makan kan. Terus satu pengguna ini tiba-tiba tuh hening gitu. Terus raut warna-warna mukanya tuh berubah kan. Nah, si perawat lansia yang deket-deket situ nggak terlalu ngeh apa yang terjadi. Tapi ada satu staf kami yang ngeh kalau misalkan ini kayaknya tersedak deh gitu. Dan yang satu bilang enggak kok, tadi masih baik-baik aja. Cuman yang ini panggil-panggil namanya orang ini, nggak ada suara yang keluar. Ini tersedak, dia bilang. Jadi akhirnya bener tersedak, strawberry yang tadi itu tersedak. Akhirnya perawat bikin pertolongan pertama, agak beberapa lama baru keluar itu yang tertelan tadi, yang bikin dia tersedak tadi, dan dia bisa nafas lagi. Benar-benar hampir mau mati orang itu telat beberapa menit aja tuh kayaknya lewat beneran. Jadi teman-teman, pada saat kita bantuan makan untuk pasien-pasien itu, walaupun kelihatannya enteng-enteng aja, satu, jangan ajak mereka ngobrol sambil makan, itu berbahaya ya. Lalu yang kedua, kalau udah tahu pengguna ini punya resiko tersedak, walaupun kadang tuh kita di tempat kerja tuh sibuk banget kan, bayangin ngasih makan mungkin hampir 40 orang, dan mungkin kita yang keliling untuk ngeliat-ngeliatnya itu entah 1 atau 2 orang doang, kan kita nggak bisa ya memperhatikan semua hal dengan detail gitu kan. Cuman paling nggak kita kayak walaupun sibuk ngasih makan yang di sini, lihat-lihat dikit lah kemana-mana gitu, just in case kalau misalkan ini ada kenapa-kenapa, ini ada kenapa-kenapa. Dan itu butuh waktu untuk kita renshu, untuk kita latihan dulu, untuk bisa peka sama lingkungan. Oke, guys, lanjut. Masalah emergensi, ini potensi emergensi selanjutnya adalah masalah dehidrasi ya. Pengguna atau lansia itu kan kadang nggak mau minum, kadang juga mereka karena sering konstipasi atau susah BAB, mereka dikasih obat pencahar. Nah, ini kedua hal ini punya potensi yang besar untuk bikin mereka dehidrasi. Oke, kalau misalkan mereka kurang minum, jelas lah kan, kurang minum berarti cairan dalam tubuhnya sedikit. Sedangkan tubuh kita itu kan sekian % itu cairan. Jadi kalau kekurangan ya risiko dehidrasi itu tinggi.
Dehidrasi itu bisa efeknya kemana-mana nanti. Dia bisa demam, dia bisa hilang kesadaran, worst case skenario-nya ya. Nah, kalau misalkan dia dikasih obat pencahar, lalu misalkan terjadi kesalahan dosis nih, kan ada obat pencahar yang bentuknya tetesan gitu loh, kayak oke, hari ini kamu belum BAB 2 hari, kamu dikasih 10 tetes misalnya, terus ternyata nggak cross check, makanya dikasih sekitar 20 tetes, maka dia BAB-nya itu berlebihan, bahkan sampai cair-cairnya. Nah, kalau misalkan kita yang bekerja itu nggak yang bener-bener kayaknya ini BAB-nya kebanyakan deh, kok kayaknya ada yang salah gitu, nggak terlalu perhatiin, bisa banget dia terlalu banyak BAB sampai dia kekurangan cairan, sampai mungkin penurunan kesadaran, dan ini kasus emergency. Jadi kalau kita nggak punya pemahaman tentang itu, kita mungkin anggap biasa aja, oh iya hari ini BAB-nya lagi banyak, tanpa kita pikir panjang. Dia BAB-nya lagi banyak tapi dia lagi kurang minum, itu nggak kepikiran sama kita, maka yang terjadi adalah bisa aja terjadi dehidrasi berat. Lanjut, pasien resiko jatuh. Resiko jatuh ini paling banyak ya, paling banyak. Kalau di tempat lain aku nggak tahu, tapi di tempat kerja kita tuh ditaruh sensor di bagian bawah tempat tidurnya. Jadi kalau misalkan dia bergerak turun dari tempat tidurnya itu bisa kedengeran. Tapi ada juga pasien yang emang bener-bener parah, jadi apa namanya tuh, saku itu loh, apa ya namanya itu ya dalam bahasa Indonesia, aku lupa ya, pembatas kiri kanannya tempat tidurnya itu terpasang memang 4, tapi bisa aja dia loncat entah dari bagian bawahnya entah dari sampingnya, itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita udah tahu ini pasien resiko jatuh, dan mungkin kalau di siang hari karena lebih banyak staff ya, jadi kayak semua orang bisa sambil perhatiin. Tapi kalau malam-malam itu kan lebih sedikit staffnya, dan sebaiknya kalau misalkan kita lagi shift malam, kita keliling-keliling per 2 jam untuk memastikan kalau orang ini benar-benar tidur atau orang ini lagi nggak tidur nih. Kalau dia lagi nggak tidur, artinya dia bisa aja turun dari tempat tidur, punya resiko untuk jatuh lebih tinggi, seperti itu ya. Dan pernah kejadian di tempat kerja kita, hari itu kebetulan staffnya lagi kurang, jadi orang yang shift malam tuh cuman sendirian. Nah, pasien ini biasanya nggak terlalu banyak gerak, tapi hari itu dia lagi banyak gerak. Dan mungkin karena namanya juga shift malam sendiri ya, bisa jadi sini bel, di sana bel, bingung, apalagi tempat kerja kita itu luas. Nah, pada hari itu si pasien ini dia cabut pembatas pagar tempat tidurnya itu, dia cabut sendiri, dia jatuh nyungsep dari atas tempat tidur ke lantai, mukanya duluan, bener-bener bonyok banget mukanya. Dan itu kalau udah kejadian kayak gitu kan harus telepon perawat, mana kalau kerjanya sendiri, belum lagi kalau ada bel dari pasien yang lain, belum lagi ada ini ada itu. Dan untung aja setelah paginya dicek di CT scan nggak ada yang kayak misalkan kepalanya retak dan lain-lain, nggak ada tulang yang patah. Nah, lansia itu kan kepadatan tulangnya kan udah berkurang jauh kan, jadi rentan banget yang namanya patah tulang. Jadi teman-teman harus mikirnya harus sampai ke situ. Kalau misalkan jatuh pun kadang kan nggak ada luka di luar, tapi ternyata di dalam tulangnya tuh ada ini, ada fraktur kecil gitu, misalkan kayak gitu. Jadi emang kerja di panti lansia itu kelihatannya gampang, tapi enggak, kita berurusan dengan nyawa manusia. Jadi kita benar-benar harus mikirnya tuh kemana-mana, ini kemungkinan terburuknya apa sih, misalkan kayak gitu ya. Dan mungkin itu yang aku highlight dari masalah-masalah yang terjadi, yang beresiko, yang emergency. Kan ada kejadian yang gawat tapi tidak darurat, ada yang darurat tapi tidak gawat. Jadi teman-teman harus, ini aku ngomong juga belum tentu aku sendiri seperfect itu, enggak juga, aku juga masih banyak nggak tahunya walaupun aku lulusan keperawatan ya.
Jadi kita sama-sama belajar, walaupun belajar bahasa Jepang itu sangat membosankan menurut aku, belajar kanji dan lain-lain, tapi setidaknya kita dengan bekerja di panti lansia, kita punya sedikit pemahaman, setiap hari bertambah, jadi lebih aware aja kita sama lingkungan tempat kerja kita sendiri, guys. Kira-kira menurut kalian gimana pembahasan ini, berguna nggak? Aku berharap berguna ya buat teman-teman yang, khususnya buat teman-teman yang bukan background dari kesehatan. Jadi biar lebih lebih was-was aja untuk keamanan diri sendiri juga. Karena kalau misalkan pasiennya sampai kenapa-kenapa, dan kita bisa banget dong dituntut sama keluarga pasien. Dan bisa aja keisatsu atau polisi itu terlibat. Kayak misalkan pasiennya meninggal karena jatuh dari tempat tidur waktu shift kita, pasti dong polisi datang dong, diinterogasi sana sini segala macem. Itu kan mengerikan kan. Jadi biar meminimais masalah-masalah seperti ini, at least kita punya pengetahuan untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi sama kita sendiri juga, ya kan? Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.